Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Tidak semua lorong rumah sakit ingin dilewati manusia. Beberapa lorong menyimpan jejak yang tidak pernah mengering. Seakan ada sesuatu yang terus menetes dari masa lalu. Inilah kisah tentang sebuah lorong yang selalu basah dan alasan mengapa para petugas rumah sakit tak pernah berani menoleh ke balik bayangannya. Di sebuah rumah sakit tua di pinggir kota, ada satu lorong yang hampir tidak pernah digunakan. Para perawat menyebutnya lorong 7. Meskipun di peta rumah sakit lorong itu tidak pernah tercatat. Setiap malam, lantainya selalu basah, seolah baru saja dipel. Padahal tidak ada satupun petugas kebersihan yang berani ke sana. Malam itu, Dina, perawat baru yang sedang menjalani shift malam, mendapat tugas mengantar obat ke gudang yang letaknya melewati lorong ketujuh. Seniornya sudah berkali-kali mengingatkan, kalau kamu lewat sana, jangan lihat ke kaca jendela, jangan dengarkan kalau ada suara memanggil. Dina hanya tertawa kecil, mengira itu sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak baru. Saat tiba di ujung koridor, Dina melihat lantai lorong 7 benar-benar basah. Air mengalir tipis di permukaan lantai seperti habis hujan. Padahal seluruh rumah sakit kering. Dina melangkah pelan. Suara cipak-cipuk sepatunya menggema di lorong yang gelap dan bersuhu dingin tak wajar. Lampu neon di atasnya berkedip pelan seperti kehabisan tenaga. Di tengah lorong, Dina mendengar suara tetesan air, tapi bukan dari langit-langit, lebih menyerupai tetesan dari tubuh seseorang yang sedang berdiri. Dina menelan ludah. Di kaca jendela sebelah kanan, ia melihat bayangan seseorang berdiri diam. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya basah kuyup, air menetes terus dari ujung jari, seolah baru diangkat dari dalam kolam. Dina teringat pesan senior, jangan lihat ke kaca. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dina menoleh. Bayangan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata hitamnya menatap Dina dari balik pantulan kaca. Meski di lorong sebenarnya tidak ada siapapun. Seketika seluruh lampu di lorong berkedip cepat. Air di lantai beriak seperti diinjak seseorang atau sesuatu. Tiba-tiba di belakang Dina terdengar suara serak. Kembalikan. Dina menoleh, tapi lorong tetap kosong. Napas Dina memburu. Ia berlari menuju ujung lorong. Namun tiap langkah yang ia ambil, suara tetesan semakin keras, seperti sesuatu sedang mengejar sambil menyeret tubuh basahnya. Ketika akhirnya keluar dari lorong 7, Dina langsung roboh. Beberapa perawat berlari menghampiri. Muka kamu pucat sekali, kamu lihat dia, kan? Tanya salah satu perawat. Dina hanya bisa mengangguk. Perawat senior lalu berkata lirih, lorong itu dulu tempat pasien wanita ditemukan tewas di kamar mandi. Tubuhnya terendam air.
Kepalanya membentur bak. Sampai sekarang, lorong itu tidak pernah kering. Dia masih mencari orang yang membuatnya tersandung malam itu. Dina terdiam. Tubuhnya gemetar. Dan sejak malam itu, setiap kali Dina melewati lorong 7, lantainya akan menjadi lebih basah dari biasanya, seolah wanita itu mengikuti setiap jejak langkahnya. Setiap rumah sakit memiliki kisah yang tidak pernah tercatat di laporan resmi. Beberapa lorong seharusnya dibiarkan kosong karena ada yang masih berjalan di sana, meski tak lagi bernyawa. Jika suatu malam kamu melewati lorong yang basah tanpa alasan, jangan menoleh, sebab mungkin saja seseorang sedang berdiri di balik bayangan, menunggumu membuat satu kesalahan kecil untuk tak pernah kembali. Sekian cerita horor kali ini. Terima kasih sudah menonton cerita horor ini sampai selesai, dan sampai jumpa di cerita horor berikutnya.